Halo, halo Mbak Sayap, selamat malam. Halo, selamat malam Kak. Apa kabar Mbak Sayap? Baik, alhamdulillah. Kabar baik ya, Alhamdulillah ya. Oke, kemarin 17 Agustusan, ikutan lomba apa? Ada lomba-lomba Enggak nggak sih, di nggak ikut sekitaran lomba. rumah? Enggak, kayak nggak ada sih. Nggak ada Ada, lomba-lomba cuma di nggak sekitaran ikutan. rumah. Oh ada, cuma nggak Ada, ikutan. tapi nggak ikut. Iya sih, udah kelas, udah kelas 2 sama juga. Tapi ada nggak, siapa tahu kelas 2 sama yang lainnya juga ikutan. Apa masih bocil-bocil semua? Oh, itu nggak tahu sih. Cuma ya biasanya bocil-bocil doang. Biasanya bocil-bocil doang. Oke, sini lumayan, sini bapak-bapak aja ikutan. Memperebutkan uang 20.000 demi demi makanan Padang. Oke, kita mulai aja. Yang kemarin, kemarin coba kamu share screen dulu deh. Iya, Kemarin tuh kenapa dia ngebuat ngebuat ini ya? Ngebuat apa? Windows Ngebuat sendiri. window sendiri, karena kita belum masukin dia ke dalam layoutnya. Udah dibuka Visual Studio Code coba. Tapi dari sekolah kamu nggak ada? Masih itu nggak? Masih ngurusin nggak? Ada, di sekolah ada. Oh di sekolah masih ngurusin nggak kamu? Apa udah nggak? Ngurusin maksudnya Eh jadi panitia OSIS ya? ngurusin acara panitia udah udah kelas 11 sih sekarang yang ngurusin acaranya. Oh, oh iya ini yang apa? Steering-steering komite ya? Iya. Udah mengarahkan aja. Ya nggak? Hmm. Mantap. Ini. Ditaruhnya di em, Iya, jadi taruh di kemarin tuh di mana ya? Itu namanya kemarin apa ya? Aku juga lupa. Ntar. Layout yang ada layoutnya aja. Layout 1, 2, 3. Nah itu tuh di bawah baris Hmm. 848 berarti. Kamu bisa ini aja resize aja coba di awalnya biar nggak panjang-panjangin ya. Oh iya, Yang resize kemarin. ini korek. Berarti nih ya, kamu buat di situ aja tuh di baris 8 pakai window.resize. Ah, nggak kelihatan ya.
Nah, udah segitu cukup ya, jadi nggak usah ngebesar-besarin lagi. Oke. Oke, keren. Sip. Yang next questionnya belum ya, nggak usah yang itu. Itu hanya tombol-tombol saja. Oke, ada pertanyaan dulu, coba direview dulu ya, karena kita sudah masuk ke dalam project gambar. Hmm, Project gambar, project text dulu, Ding. Kita masuk ke project text dulu ya. Day satu, day 2-nya udah. kalau lanjut dulu aja sih. Lanjut ya, itu udah boleh siapin kotaknya, Mbak saya. Aku Nah, coba share screen lagi ya, berarti. Sekarang kita akan coba masuk ke dalam basic of working with files ya. Jadi kita akan lebih banyak ngomongin tentang file text ya. Eh, aku share screen, kamu kelihatan nggak? enggak. Eh, ntar. Nah, Ya, aku coba atur dulu. Sip. Oke. So, we're gonna continue our lesson ya. Uh, this is third module ya. We learn about. Hmm. Can you hear me? Hello, tes tes. ya. Oke, set. Basics of working with files ya. Jadi untuk yang di bagian sini kita akan lebih banyak membuat. Menurut kamu apa? Files. Files. What kind of files do you have in mind? This is working with files kayak kayak itu ya kali ngambil-ngambil file, ngupload dari file. Mm-mm, betul. Dia akan lebih banyak handling sama teks. Kalau misalnya masih pakai dia ekstensinya .txt Oke. ya. Kita akan coba lebih banyak di situ ngebikin notes ya. How will the scientist work with the smart notes app? Jadi nanti kita akan pakai tetap ya, pakai PyKitty, tapi kita akan lebih banyak ngebikin tentang, nah, tampilannya tapi udah nggak kayak gini ya. Punya kamu masih kayak gini nggak? Udah nggak, Enggak sih. Kalau nggak salah udah udah nggak nggak ya? ada. Udah nggak. Ini dari zaman dulu banget. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam yang namanya file. Contoh kamu punya notes.txt ya, kamu bisa membaca, kamu bisa juga ya nge-record data dan juga menambahkan data. Gimana cara kita ngelakuinnya? Untuk ngebuka file itu pakai Python, namanya open. Nama filenya apa? Aksi yang pengen dilakuinnya apa? Ya, R untuk reading, W untuk write, A untuk appending. Tapi nanti kalau W ini yang dulunya nanti dihapus. Oh, Ya, nah jadi reading data from a file using the with operators. The file must be in the same folder as the program. Jadi biasanya kalau kita ngebuka file text itu kita pakai with open as file. Biar apa? Biar nanti dia bisa disimpan ke dalam variabel file ya. Kenapa nggak langsung file sama dengan open aja? Nggak bisa karena dia kan file eksternal. Jadi dia nggak bisa disimpan dalam variabel biasa ya. Ntar kalau misalnya kamu pengen baca kontennya pakai .read, kalau misalnya mau per baris ya, result its rows gitu ya, pakai read lines. Nah, jadi nanti yang pertama kamu bisa ngebikin open, nama filenya apa, cuma dibaca doang ya, aksesnya. Ntar kamu bisa ngebikin file read yang baris satu di print aja. Terus nanti kalau file read semuanya, berarti semuanya keluarin. Gitu ya. Nah, terus
untuk misalnya kamu pengen ngebikin write gitu ya, berarti nanti hasilnya kan cuma ini doang, Dickinson. Tapi kalau kamu pakai R, ya, dia ngeprint semua data yang ada di dalam file. Oke. Nah, tapi kalau semisalnya kamu menjalankan dulu nih si opennya tadi ya, yang ini di file write file.write ini, nanti yang disimpan dalam datanya itu Dickinson karena kita udah nge-replace yang sebelumnya gitu ya. Nah, where's the poem? Karena kita pakainya W, jadi di erase. Kalau misalnya pengen menambahkan pakai append A ya. Jadi nanti Dickinson-nya nambah di line terakhir dari file txt-nya. Oke. Nah, ini encoding UTF-8 itu apa? Nah, jadi encoding ini adalah um, dia sama kayak interpreter di Python ya. Hmm. Jadi kadang karena operating system itu ada 3 jenis, teks itu bisa diartiin macam-macam di tiap OS-nya. Makanya kita sama ini, standarin. Jadi mau dibuka di MacBook, dimanapun, tetap UTF-8. Ya, biar dia terstandar aja. Ada pertanyaan dulu? Nah, Nggak ada ya? Kita coba praktekin. Mau boleh share screen ke saya? Kita praktekinnya per satu-satu dulu. Tapi masih ada panjat pinang nggak di daerahmu? kayaknya udah nggak ada deh. Nggak ada ya? Sama. Apa orang udah mager kali ya bikin Iya. Sapitas. Kita lanjut ke modul 3 work with text files. Number one. Oke, jadi kamu ada quotes.txt di sini ya. Kamu bisa buka quotes.txt-nya. Hmm, kita mau coba baca file txt ya. Kita quotes prog py lagi. Berarti apa yang perlu kita lakuin dulu? With open. Dibaca ya, scroll ke bawah. Boleh dibaca-baca dulu. Terus kita coba kerjain dulu dari nomor satu ya. Oke, berarti di nomor satu, should read the contents of the quotes txt. Ya, gimana caranya? Kita baca dulu aja. Ini nggak ada di import apa-apa ya. Jadi kita langsung buka filenya aja. Nah, ini berarti With, betul. Open, betul. Nama filenya berarti, post TXT. Ini hmm, betul, quotes.txt. Aksesnya, kita cuma mau baca doang ya. eh, Read the contents, berarti aksesnya R aja. Hmm. Nah, terus yang tadi standarnya. Encoding UTF-8. UTF-nya kapital, kasih tanda petik. UTF strip 8. Nah, terus kita bikin aja S file ya. Di baris yang sama, di baris 3. Kita buat aliasesnya, nama lainnya. Alias disimpan dalam nama variabel gitu ya. S file titik 2 gitu. S S
file titik dua. Nah, jadi kalau kamu pengen ngapa-ngapain sama filenya, pakai variabel ini. Ya, di Oh, enter. Eh, Kayaknya kamu mending digabungin aja deh bahasanya dalam satu baris ya. Semuanya kita gabungin dalam satu baris. Kalau baris dua ya juga dihapus. ini. Ini digabungin jadi baris satu. Heeh. Nah, ya itu tinggal dikasih tab. Eh, Tab dulu. apa? Kasih tab, spasi. Tab. Nah, terus tinggal kita looping deh. Ya, loopingnya pakai for aja. Kita mau ngeprint per barisnya dulu. Berarti for line in file gitu. Tinggal titik dua. Kita print aja line-nya. Nah, coba kamu play. Tuh ya. Mad, weak by time and fate, but strong in will. To strive, to seek, to find, and not to be yield. Oke, itu cara membacanya ya. Oke. Nah, berarti kita sudah and output itu the console. Terus after reading it, the program from the user to enter the author. Berarti kita suruh masukin data baru ya. Gimana caranya? Input. Input berarti ya. Pertama input dulu. Mm-mm, betul. Nah, cara nambahin ke dalam filenya Apa ya tadi? tadi sama kayak baris satu, tapi aksesnya jadi aksesnya jadi A ya. Iya. Biar dia di append. Terus apa ya? Terus pakai Oh, to write ya. File dot write gitu. Mm-mm. Nah, ini tinggal di yes. Oke, coba kamu tinggal di print lagi aja ya kayak yang sebelumnya. Biar nanti keluar hasilnya juga. Yes, copy paste boleh. Oke, coba play. Nih, masukin namanya. Itu input ya di bawah. eh, Enggak. Ini di sini. yang Ketik di dulu. bawah. Klik dulu. Ha. Not readable. Not readable. Line 8. Oh, iya. Oh, nggak bisa. Sorry. Kita harus ngebikin lagi kayak gini ya. Kita harus ngebikin di open lagi. Berarti Di kamu copy paste aja dari baris satu sampai 3 ya. Ini dihapus baris 89-nya, kopas ke bawah. Karena aksesnya kan cuma pen doang, jadi nggak bisa dibaca. 89-nya hapus, terus taruh ke bawah. Width-nya jangan digabung ya, hapus spasinya.
Oke, udah. Harusnya udah bisa. Cobain. Kenapa dia ada ininya? Coba kamu buka file quotes-nya. Lah, Ah, iya, dia keluar ininya. Nah, berhasil ya. iya. Kayak gitu. Oke. Berarti gimana biar dia di new line? Biar dia ada di baris baru? Eh, Kasih slash n ya. Jadi nanti right-nya kayak gini. Yang di baris 7. Ah, bukan. Di baris 7-nya. Yang di right-nya aja yang kita rubah. oh, Nah, jadi instead of author doang, kita kasih garis n gitu. oh iya. Oke, coba di play. Nah, ini masukin namanya. Udah di play belum? Belum. Oh, udah. Belum. Nggak ada tulisan ininya, author name. Perasaan udah. Ah, nah. Nah, ini baru. Nah, berhasil ya. Sip. Oke, yang nomor satu sudah ya. Ada pertanyaan dulu? Bentar. Ininya. Itu karena yang tadi ya. Nah, dia nggak diinput apa-apa, jadinya memberikan ini lokasi filenya ada di mana, gitu. Oke. Tuh, otomatis dia ngisi. Oke, Ini. ada pertanyaan dulu, Mbak saya? Nggak ada. Belum ada ya. Kalau belum ada, aku coba share screen lagi. Itu udah bisa di checklist ya. Nah, kita coba ngerjain yang file processing. File processing, ya. Jadi kita coba memproses si filenya seperti gimana, ya. Optimal file processing ya khususnya. Nah, jadi kita kan udah tahu nih cara ngebaca file line by line pakai for line inline. Terus nanti kalau misalnya mau nambahin pakai write. Oke. Nah, tapi ini agak banyak time consuming ya karena ada yang namanya for looping gitu. Nah, gimana caranya? Wah, soalnya kedengeran nggak tes-tes? Halo? Kedengeran? Kedengeran ya? Kayak, sip. Nah, jadi kenapa Udah. kita pakai looping? Kedengeran. Karena, nah udah ya, udah kedengeran ya. Iya. Oke, sip. Jadi nanti setiap loopingnya itu nanti akan disimpan dari si teks yang ada di dalam filenya. Gitu, yang mana itu tidak efektif. Ya,
Apalagi nanti kita coba lihat latihan berikutnya ya, akan lumayan panjang nih latihan berikutnya. Misal kamu pengen melihat ini adalah daftar nama siswa sama skornya dia berapa. Harold nilainya 5 sempurna ya. Nah, yang perlu kamu lihat, oh di sini dia ada space, terus ada space lagi baru grade-nya. Gimana cara kita tahu nih si Harold ini yang paling gede ya? How do we get from line? Jadi kalau misalnya kita pakai line, berarti tinggal pakai split ya. Ntar kita dapatnya adalah spasi, list dalam sebuah list. Oke, jadi yang asalnya teks, satu line tadi kita split, nanti dia jadi sebuah list ya. Nah, untuk menampilkannya gimana berarti? Untuk menampilkannya, kita akan ngebuat link antar satu data dengan data yang lain gitu. Ya, jadi kelihatan ya polanya tuh. Nama, terus singkatannya sama nilainya dia berapa. Selalu ada di urutan ketiga. Makanya kita butuh sebuah template pupil ya. Dan nanti kita tinggal panggil data yang urutannya kedua. Itu adalah nilainya ya. Nah, jadi nanti dalam si kelas itu kita punya template buat ngambil eh, pecahan datanya ya. Mulai dari si namanya, last name-nya, first initial, sama grade-nya. Ada template-nya. Ya, ada polanya gitu. Nah, jadi ntar kamu tinggal bikin aja nih ya. Kita tinggal ngelihat untuk nge-calculate average class grade and the number of top students ya. Jadi nanti setiap data dari siswanya kita akan jumlahkan dan nanti kita hitung ya ada berapa si data yang keseluruhannya. Oke, kalau misalnya nilainya 5 tambahin arci balat ke dalam best pupils. Oke, atau pupils ini orang ya. Jadi ke dalam best students gitu. Oke, ntar berarti kamu buka dulu filenya ya, dibaca line by line. Ntar kita ambil urutan kedua. Kalau nilainya ya dot mark tadi itu sama dengan 5 alias yang urutan ketiga, maka kita append ke dalam best pupils, yaitu list. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Lanjut dulu aja. Lanjut dulu ya. Jadi kita mengambil nilai maksimum. Coba, kamu boleh share screen buat saya, siswa yang paling gede ya. Nah, yang modify the program ini nanti aja ya. Mau bisa kembali dulu aja ke nomor 2. Kita coba mau bikin kelas. Eh, digeser bahasanya lagi. Nah, lagi. Nomor 2 ya. Nah, ini ya. Pupil large, pupil txt. Boleh dibuka-buka dulu filenya. Uh, Ini yang pupil large ya. Lihat, datanya ada 44 berapa itu? 400 ratusan ribu ya. Tapi template-nya sama. Ya, polanya sama. Oke, dia last name sama initial first name. Kalau pupil TXT, coba lihat. Nah, dia cuma 11 siswa. Ya, oke. Kita mulai dulu dari yang um, myclass.py. Ya. ini. Oh, sorry, sorry. Kita buat dulu dari ini yang apa kemarin lagi ya. Kita mau bikin kayak modul-modul lagi. Jadi kita mulai dulu dari pupil small. Nah, betul. Oke, kamu buka lagi buku tugasnya tadi.
Sip. Coba baca. Jadi kita mau ngapain nih? Calculate the average grade sama Display list of list. the best student. Oke. Berarti gimana? Pertama kita import dulu time ya. Import time dulu. Kita mau pakai library time. Biar dihitung ya durasinya berapa. From time import time. Nah, terus tinggal buat yang pertama kelas pupil ya. Udah apa aja? Nih, last name, first name, sama grade. Self dulu jangan lupa ya di dalam initnya. Definite. Lupa pas itu Def def. under ada ya, underscore init. Betul. N-nya satu aja. Oh ya, last name, last name. Self ini ada last name, first name, sama grade-nya ya. Berarti surname, name, sama marknya. Nah, boleh gitu. Oke, tinggal bikin self last name sama dengan last name, first name sama dengan first name, titik dua jangan lupa. Eh, di ini dong, baris baru. Si So, grade-nya grade jangan ya. lupa. Hmm. Nah, terus kita tinggal bikin berarti berikutnya adalah udah dia cuma ada ini doang, properties doang ya. Bagian berikutnya adalah nih buat pupil list ya. Berarti bikin pupil sama dengan list gitu. Terus perspective Hmm. for Nomor dua, open the pupils text file for reading. Masih ingat tadi gimana caranya? terus open Hmm. Nama filenya pupil small ya. Pupil txt, pupil txt. Pupil underscore txt dot txt. Yang ini. oh iya Terus aksesnya kalau baca, reading read, kita simpen dia ke dalam file. coding Ah ya, encodingnya benar. Encoding UTF-8. Hmm. oh Hmm. In file, belum.
Pupils kan kosong. Oh iya, file lupa. Oh, di situ. Nah, terus kita mau Template. nge-split, ya nge-split setiap baris datanya. Berarti kita bikin aja data sama dengan line.split. Kurungin, tanda petik spasi ya. Sip. Terus tinggal kita, nih, mana tadi? Into an object of type pupil ya. Berarti kita mau bikin objek pupil. Kita kasih nama aja dia jadi pupil sama dengan hmm, panggil dari kelasnya ya, template-nya. Nah, terus karena data ini udah dalam list, berarti kita bikin data nol buat last name ya. Nanti data 1 buat first name, data 2 buat grade. Koma, data 1, data 2 gitu. Udah, cuma dua doang. Oh iya, dua doang. Kan kita mulai dari satu. Iya, Mulai iya. dari nol. Nah, Lupa, lupa. terus tinggal masukin ke dalam listnya. Ya, betul. Oke, kita akan buat sebuah fungsi ya. Kita akan buat sebuah fungsi, atau kamu bisa langsung print dulu aja coba pupilsnya di bawah. Print listnya ya. Di luar filenya berarti. Dihapus pastinya. Heeh. Nah, print pupils. Coba di play. Nah, jadinya sebuah objek ya. Kita nggak bisa ngedapetin dia itu apa nih setiap datanya. Makanya kita perlu panggil dalam sebuah, ini kan masih dalam apa? Dalam kelas ya. Kita buat sebuah fungsi. Oh, Oke. Mm-mm. Fungsinya adalah print class. Jadi, cara kita mau mengakses data dari kelas, kamu bikin ya sebuah fungsi. Ntar kita panggil nih pupil.surname. Ntar buat name-nya samaan marknya gitu. Nah, berarti kita panggilnya print class ya. Print underscore class gitu di baris 23. Biar manggil fungsi print underscore class ini.
Oke, coba di play. Berhasil ya. Tuh, jadi nanti dia dapetin semua datanya. Oke, berarti kita udah bisa tahu nih, ya, nilainya itu selalu ada di urutan kedua. Berarti kalau misalnya kita pengen dapetin ya, average sama find the top students, kita punya fungsi lagi, ya. Satu untuk top 5 dulu aja. Gimana menurut kamu dalam sebuah fungsi? Buat saya, Operate it find the top kita student. bikin aja print dev dev top 5 ya di baris 22. Heeh, dev top 5, 5, top 5. Oh, 5, oh, top underscore 5, apa ya? 5, 5, Vive, 5, Oh, five. 5. Kedengerannya apa? Gak tahu kirain apa. 5, top 5. Nah, kita pengen coba dapetin top 5-nya. Berarti gimana? Tuh, yang betul betul maksimal. Ingat Average nilainya itu grade. didapat dari data 2 atau grade, ya. Berarti masih ada looping-loopingnya juga ya di dalam sini ya. Kalau kita ngeprint ngeprint buat apa? Semua datanya kayak gini. Berarti kalau mau nilai 5-nya doang berarti gimana? Oh, oh, Loopingnya masih sama ya. For pupil, in pupils. Di dalamnya juga ada pupils juga ya parameternya yang top 5. Nih, di baris 23 masih tetap ada pupils juga. Yes. Top 5 itu hmm, artinya nilainya sempurna ya, yang nilainya 5. Oke? Berarti kalau nilainya 5 namanya kita print. berarti Kalau nilainya 5 namanya kita print. if If benar, uh, grade, grade, pupil benar, dot grade betul, betul, betul. Yes, ya. Tinggal kita print aja. Berarti namanya siapa? Yaitu dari first name. grade. Pupil dot first name. Nah, gampang. Tinggal slash n lagi ya, Oh ya, biar di bawahnya. oh gitu. Oh bukan nih. Nah, boleh gitu juga. Oke, sip, panggil nama fungsinya bahasa saya top 5 Top five di berarti baris 29 aja. Nah, coba di play. Eh, oh jangan first name ya, berarti itu apa five. last name. Oh, oh, Dickinson sama oh, Waldorf, bener gak? ikan sama sama Bener ya, Dickinson sama Waldorf. Eh, Wadler, tapi kok dia nggak ke bawah? Coba buka yang Wadler pupil enggak. TXT-nya.
Ada siapa aja sih? Boiler oh ya bilang. Dickinson, Baudelaire, Boiler sama Waldron kan? yang enggak. Boilernya enggak. Kenapa dia nggak ke bawah? Coba kamu ganti ini jangan pakai teks. Nggak pakai tanda petik coba. Nggak keluar sama sekali jadi berarti benar kasih tanda petik. Play ulang coba. Cuma berdua doang. Baudelaire-nya nggak keluar ya. Google.grade, oke. Entah, coba jalanin di punya aku ya. Harusnya dia jalan sih. Wait, wait. Oke, kita lanjutin dulu aja untuk yang rata-rata ya. Yang ini nanti kita buka lagi soalnya, bahasa saya. Average. Tapi caranya seperti itu ya. Pokoknya udah bener harusnya. Cuman nggak tahu kenapa kelewat si boulder ini. Coba berarti kita mau ngitung nilai rata-rata. Depth average, pupils ya masih sama, bentukannya masih sama. Cuman yang sekarang adalah dia menghitung semuanya ya. Dia tetap kita looping lagi, tapi rumus rata-rata masih ingat nggak? Masih. Oh, Coba. gitu. Berarti nanti ada counter ya. Apa ya? Sebenarnya berarti dia apa? Apa ya? Calculate the average per day. Berarti sebelum di looping, ini di baris 28 kamu bikin dulu counternya. Hmm, Bikin aja average sama dengan nol gitu. Nah, boleh. Result sama dengan nol. Berarti Terus habis itu, apalagi? Gimana biar setiap looping bisa dijumlahin nilainya? bentar lupa. Lupa. Berarti kita bikin ya, res tambah sama dengan Apa ya? res tambah sama dengan Bentar. Iya. tambah sama dengan apa? Pupil dot grade ya. Oh, bentar. Aduh, Terus kalau misalnya mau ngitung rata-rata gimana? Tinggal dibagi ya mana ini? Di mana? di luar looping ya. Berarti kita bikin aja
Ntar itu rumusnya apa? Res berarti ya. Res sama dengan res bagi len pupils gitu. Kan semua yang dijumlahin. Resnya dulu. Resnya dibagi len pupils ya. Udah benar. Res sama dengan res dibagi len pupils. Mm-mm. Nah, kita print aja di bawahnya berarti ya. Print sama dengan average grade for the class. Di baris 32 nih. Kamu bikin print baru aja. Oke. Average of the class gitu ya. Panggil nilai resnya. Eh, Sip. Oke, coba di play. Eh, di enter string. oh ini kita rubah dulu ke INT ya. Ini kasih INT aja buat saya. INT. Enggak dong, di luar ya. Heeh. Nah, coba play ulang. Gede banget. Average berapa itu? Oh, 3,9. Oke. Kirain 3.900 berapa. Sip. Nah, sekarang kita akan coba belajar menghitung durasi pengerjaannya ya. Dia berapa nih lama waktunya. Nah, biasa sebelum kita mengerjakan em, apa program utama, itu kita atur dulu waktunya. Jadi, kamu pindahin dulu dari yang baris 11 ya. Bahasa saya baris 11 sampai baris 16, kamu pindahin ke baris 34. Kontrol X aja. Sama baris 9, Deng. Oke. Nah, Baris. pindahin ke baris 27 ya. Setelah dia buat fungsi. Nah, di situ. Oke, yang baris 9-nya juga kita pindahin ke baris 27 gitu. Betul. Nah, terus kita tinggal buat deh waktunya. Ya, di baris 25. Baris 25 kamu bikin aja start underscore time sama dengan time gitu. Nah, kita tinggal print di bawahnya ya, paling bawah. Baris 39. Print runtime titik 2. Runtime titik 2. Tinggal kita selisihin ya. Time, time yang baru, kurangi sama start time. Time, yes, kurangi start time. Yes, koma second saja di ujungnya ya. Sip. Boleh di play ya. Nah, jadi runtime-nya segini ya. 0,00000. Oh, masih kecil ya. Bayangin kalau kita pakai yang pupils large ya. Pupils large.txt. Saya coba kamu ganti. Ini pakai pupils underscore large. Eh, kok nggak ada sih? Oh, nggak pakai S. Tipis. Nggak pakai N. Heeh. Hmm. Oh, Hmm. oh.
Oh, Enggak, wah, enggak beres-beres itu. Karena kita bacanya dia line by line kan. Nanti di pertemuan berikutnya kita belajar yang namanya JSON. Jadi JSON itu kayak nested data structures ya. Dia dia ya kamu saja gitu. oke. Tuh ini kayak sampai malam. Oh enggak, ini udah dapet kok. Nah, dia butuh tiga puluh Bang, delapan detik ya. Dan rata-rata keseluruhannya nilainya 3,91 gitu. Oke, sampai sini dulu bahas saya. Ada pertanyaan dulu? udah ada. Belum ada ya? Sip, boleh di checklist. Dan aku akan coba share screen. Jadi untuk yang part hari ini, kita sudah belajar untuk pemanasan baca file TXT. Ya, kita udah belajar cara baca file TXT. Intinya di file TXT tadi ada beberapa akses ya yang perlu diingat. Ada mana? Nih ya, ada read, write, sama append. Oke, ini yang perlu diingat aja. Open setiap filenya itu berpengaruh eh, tergantung sama aksesnya kita apa. Gitu. Sebelum ditutup, bahasanya ada pertanyaan dulu. Nggak ada. Nggak ada ya. So, kelas di malam hari ini kita cukupkan. Bye-bye, bahasanya. Selamat malam. Ya, selamat malam, Kak. Demikian ya. Terima kasih. Terima kasih.